Kalau teman-teman ngerasa monitor teman-teman saat ini itu udah kekecilan, maka Pichel sebenarnya udah pernah review tuh, monitor sampai ke level 50-an inci gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa monitor yang sekarang itu sempit banget gitu ya, kayak ruangnya nggak bisa banyak, maka mungkin teman-teman bisa pertimbangkan monitor besutan dari Lenovo yang Pichel akan review kali ini. Ya, ini kayaknya bisa jadi salah satu recommendation list sih. Karena setup aspek rasio ini tuh sampai 21:9. Bukan 16:9 layaknya monitor pada umumnya. Kurang lebar apa lagi coba? Ya kan? Kita akan coba lihat sama-sama aja ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel mention di awal, bahwa kali ini kita akan ngomong ini, sebuah monitor berlayar lebar dari Lenovo, yaitu Lenovo L29W-30 Ultra Wide Monitor. Dan di video kali ini, Pichel seperti biasa akan bahas mulai dari desain, spesifikasi display, sound production, sampai kepada power yang dibutuhkan oleh monitor ini. Jadi nggak pakai lama-lama, mari kita mulai videonya. Seperti biasa, review monitor ini kita akan mulai dari bagian desainnya terlebih dahulu. Dan kalau menurut Pichel pribadi sih, nggak ada yang wah sebenarnya dari tampilan monitor ini secara keseluruhan. Kenapa begitu? Ya karena memang monitor ini bukan masuk ke segmen monitor gaming yang secara visual mungkin hadir dengan agresif dan juga memang didesain untuk digunakan secara harian ataupun di level productivity lah. Nah, sama seperti kebanyakan monitor konvensional, maka monitor ini sendiri pun juga terbagi dari 3 bagian. Yaitu yang pertama base plate-nya, yang kedua ada neck stand, dan juga yang ketiga adalah display monitornya itu sendiri. Base plate-nya ini sendiri nanti terbuat dari plat besi solid yang di-cover dengan enclosure plastik berwarna abu-abu. Ini nanti memiliki desain bentuk bujur sangkar dan memiliki roller di bagian bawahnya, yang memungkinkan monitornya ini berotasi sebanyak 360 derajat. Begitu pula dengan neck stand-nya, di mana materialnya ini dibuat dari bahan logam solid yang dibungkus dengan enclosure plastik dan sudah terpasang permanen dengan joiner kepada bagian display monitornya. Untuk pemasangan base plate ke neck stand-nya ini sebenarnya sih biasa aja, cuma pakai satu skrup aja. Tapi ini sudah cukup oke dan terpasang dengan mantap. Yang sebenarnya Pichel harus apresiasi di sini adalah sebenarnya pemasangan neck ke stand-nya ya ke bagian display-nya itu, karena nggak seperti beberapa monitor yang sudah pernah Pichel review. Neck stand ini disatukan dengan display panelnya menggunakan mekanisme skrup di sisi belakang monitor, yang bisa juga untuk VESA mount, jadi ujung-ujungnya bisa ngebantu lah buat kita bongkar pasang lebih simpel. Nggak harus ribet-ribet nyongkel klipnya juga bisa patah, apalagi buat kita ngelepas neck stand dari display panelnya itu loh. Dan kalau ketiga panel ini disatukan, maka dimensi total dari monitornya ini menjadi 35,7 dikali 68,8 cm di posisi paling rendahnya, dan juga 50,7 dikali 68,8 cm di posisi tertingginya. Dengan ketebalan total sebesar 21,5 cm untuk semua posisi, dan bobot total di 6,3 kg saja. Lalu untuk displaynya sendiri, ini yang menjadi selling point utama di monitor ini. Bentangan layarnya tuh lebar banget, sampai aspek rasio 21:9. Gokil nggak tuh? Tapi tunggu dulu, karena nanti Pichel akan kasih tahu detailnya di segmen selanjutnya. Ya, jangan keburu seneng dulu. Kita kelarin dulu lah bagian desainnya. Oke, lanjut. Di mana bingkai pada monitor ini dinamakan Lenovo sebagai Ultra Narrow Bezels, yang walaupun beneran tipis di ketiga sisinya, tapi masih terdapat black bar setebal 0,5 cm di sekeliling layarnya. Plus juga ada bezel setebal 2,6 cm di area bawah displaynya, yang dilengkapi juga dengan sederet tombol menu di bagian kanan. Tombol-tombol ini nanti terdiri dari tombol input selector, sound volume, brightness level, dan juga tombol power yang dilengkapi dengan sebuah LED berwarna putih. Sebenarnya sih setiap tombol ini langsung membuka OSD ataupun on-screen display full menu. Jadi nggak ada tuh tampilan menu khususnya begitu. Cuma kayak shortcut aja sebenarnya kayak ke menu yang kita pilih. Sementara untuk bentuk OSD menunya sendiri ini cukup familiar, jadi Pichel nggak akan bahas secara mendetail karena bentuknya mirip banget dengan kebanyakan OSD menu di monitor-monitor lainnya. Nah, sekarang kita pindah ke sisi belakang, di mana di sisi ini kita bisa temukan VESA mount berukuran 100 dikali 100 mm, yang juga berfungsi sebagai joiner kepada neck stand, dan ada sebuah soundbar mounting, serta sederet I/O port yang menghadap ke bagian bawah. Untuk soundbarnya sebenarnya sih bisa pakai apa aja. Cuma kalau teman-teman mau pakai yang dari Lenovo juga, bisa langsung cari ke situs resmi Lenovo, dengan kode produk OA36190. Sementara untuk I/O portnya sendiri sudah ada 3,5 mm audio out port, sebuah display port 1.2, satu port Full HDMI 1.2, dan juga power port serta Kensington lock. Dan yang terakhir di bagian desain yaitu kemampuan adjustment-nya, di mana monitornya memiliki HAS ataupun Heat Adjustment System,
yang bisa kita atur dengan mudah dengan rentang ketinggian yang sudah Pical mention di bagian dimensi. Monitor ini juga nanti bisa tilt ke arah atas dan juga ke bawah. Serta dia juga bisa memiliki horizontal rotation hingga 360 derajat. Cuma ya jangan diputar juga 360 derajat gitu kan. Karena ujung-ujungnya kabelnya bakalan kelilit gitu. Coba kalau wireless, beraja, rugi dong. Emotional, damn it! Sayangnya monitor ini nggak bisa di-rotate ke mode pivot, jadi nggak bisa digunakan secara vertikal. Tapi kalau buat Pical sih, lebar layar ini kayaknya udah cukup lah buat kita split jadi beberapa workspace. Jadi harusnya nggak ada kebutuhan buat kita jadi pivot. Next, kita lanjut ngomongin soal displaynya, di mana monitor ini sendiri menggunakan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 29 inci, yang memiliki aspek rasio 21:9 dengan resolusi 2560 x 1080 atau 1080 ultra wide dan refresh rate sebesar 90 Hz. Panel ini diproduksi oleh Lenovo dengan kode LEN66E5 atau L29W30 yang memiliki color depth 8 bit, 16,7 juta produksi warna dengan color akurasi 99% sRGB dan kerapatan pixel sebesar 96 ppi atau pixel per inch. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 300 nits dengan kontras rasio 1000:1 dan dynamic contrast rasio sebesar 3 juta berbanding 1 serta response time sebesar 6 ms pada mode normal ataupun 4 ms pada mode ekstrim. Selain itu juga panel monitor ini sudah dilengkapi dengan AMD FreeSync teknologi dan beberapa sertifikat seperti TUF Rainland iComfort, TUF Rainland Low Blue Light Hardware Solution, dan juga iSafe Display Certification. Namun sayangnya layar monitor ini belum mendukung akan fitur NVIDIA G-Sync karena memang tidak ada chip G-Sync juga pada internal monitor ini. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin pakai GPU NVIDIA ya tinggal aktifin aja fitur G-Sync compatible pada laptop ataupun PC yang teman-teman gunakan sekalian. Nah, sebenarnya impresi Pical saat menggunakan monitor ini sebenarnya agak kayak mixed bag. Karena tadi waktu urusan I/O portnya dia tergolong jadul gitu. Tapi ujung-ujungnya karena memang secara spek dari layarnya ini pun juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat, sehingga itu portnya masih oke gitu. Masih bisa mensupport akan resolusi yang ditawarkan di monitor ini. Walaupun impresi Pical sebenarnya secara overall memang agak amazed ya. Karena walaupun cuma 1080p, tapi karena bentangan layarnya lebar, maka visualnya tuh jadi kerasa lebih lega banget. Dan pas Pical tes buat kayak ngedit video, itu rasanya enak banget. Karena ruang kerjanya tuh jadi luas, timeline kita tuh jadi lebih panjang gitu. Apalagi pas main game dengan game set yang Pical biasa pakai untuk tes PC ataupun laptop. Game-game kayak Genshin Impact yang penuh warna begitu tuh pemandangan alamnya jadi lebar banget. Tapi yang aneh, dari semua game yang Pical tes menggunakan monitor ini, cuma Valorant aja yang nggak bisa ngikutin aspek rasionya. Pical udah coba otak-atik mulai dari setup game sampai settingan monitornya, tapi tetap aja nggak ada pengaruhnya. Jadi selama ngetes Valorant memang ada kayak black bar gede gitu di bagian kiri ataupun kanan dari layar monitornya. Terus Pical juga tes nih pakai UFO test, di mana trail-trail pada UFO-nya sebenarnya masih terlihat sangat jelas. Walaupun response time memang sudah Pical set ke mode ekstrim, ujung-ujungnya masih ada trail yang kelihatan di belakangnya. Yang artinya fitur extreme response time pada monitor ini sebenarnya gimana ya, kayak kurang berfungsi secara maksimal lah. Jadi teman-teman akan merasa ngelihat shadow gitu di belakangnya. Nah, walaupun begitu, displaynya selain ciamik banget, namun monitor ini juga sudah dilengkapi nanti dengan sepasang speaker stereo yang masing-masing memiliki daya sebesar 3 watt. Produksi suaranya sih bagus, bassnya dapet, dan detail-detail suaranya masih kedengaran dengan jelas. Karena pas Pical coba ngetes kayak pakai game Valorant ataupun CS2 gitu ya, maka ambient sound dari langkah-langkah kaki dari tembakan-tembakan player lain tuh terdengar dengan sangat jelas. Baik untuk posisi maupun arah suaranya. Ini internal speaker loh kita ngomongnya, tapi masih oke gitu. Udah gitu seperti yang sudah Pical mention di bagian desain, monitor ini nanti memiliki sound volume yang independen. Jadi bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan kita tanpa bergantung dengan device yang sedang terhubung kepada monitornya. Pical coba menentukan volumenya di 100% monitor plus 100% volume di Windows, maka output suaranya masih terdengar sangat jelas. Dan nggak ada kayak tanda-tanda bakal sember begitu. Dimana pada settingan ini nanti speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 81,0 desibel dan maksimum hingga 87,5 desibel. Jadi ini masih terdengar cukup keras. Ya, daripada penasaran, ini dia deh. Berikut Pical tampilkan display test sekaligus juga dengan sound test dari monitor Lenovo L29W30 Ultra Wide Monitor. Check it out.
がいい。くだらない。はっ。いえ、無能。みんながそばにいてくれるわ。傷なんて。わしに手を出すつもりか？ Dan terakhir, di mana monitor ini sendiri nanti membutuhkan power sebesar 35 watt saat kita gunakan. Ataupun bisa juga sampai ke 75 watt pada saat maximum use. Ini dengan brightness paling tinggi dan juga settingan paling top markotopnya lah. Sementara pada waktu kita sleep mode, maka dia masih tetap mengkonsumsi daya sebesar 0,3 watt. Power monitor ini dapat berjalan di tegangan 100 volt hingga ke 240 volt dan dengan power adaptor yang sudah tertanam di bagian internalnya. Tapi mengingat setup layar yang cuma Full HD Ultra Wide, kayaknya masih kalah hemat nih dengan salah satu monitor yang pernah Pichal review. Padahal setup layarnya kan udah 2K gitu ya. Tapi bisa jadi mungkin karena lebar ke samping kali ya, bisa jadi, kita nggak tahu ya. Walaupun gitu, tetap aja Pichal sekali lagi mengingatkan, gunakan monitor ini seperlunya aja. Pertama, selain hemat listrik, ya kedua biar monitornya juga panjang umur. Tapi jangan teman-teman alasan gitu kan, oh katanya disuruh hemat, jadi jangan sering-sering dipakai. Ntar pada waktu dipakai diketar, nggak boleh pakai monitornya, nanti boros listrik. Dede. Overall, menurut arti pribadi Pichal, Lenovo L29W30 Ultrawide Monitor ini menjadi sebuah opsi buat teman-teman yang lagi nyari monitor dengan penampakan yang nggak biasa. Karena sedikit banyak bentangan layar yang lebar ini tuh sangat enak lah buat digunakan beragam kebutuhan, baik untuk urusan office work ataupun juga dipakai buat nonton-nonton konten YouTube ataupun juga buat nonton film. Ya memang nggak bisa dipungkiri nonton YouTube ataupun nonton film ya aspek rasionya tetap akan kepotong gitu ya. Tapi imersifnya itu loh yang gokil banget. Tapi teman-teman juga harus perhatikan bahwa color gamut monitor ini memang berada di 99% sRGB aja. Ya, memang cukup sih sebenarnya buat kita pakai editing. Tapi kalau buat kita yang biasanya pakai DCI-P3, ya mau nggak mau ini jadi catatan khusus lah. Pichal nggak rekomendasiin buat teman-teman yang biasa pakai DCI-P3 monitor. Karena ujung-ujungnya paling cuma sekitar 73-72% aja nih akan DCI-P3 rasionya. Ya, kalau buat teman-teman pakai edit Photoshop ataupun video-video yang ringan-ringan kayak gitu, ya masih oke lah. Ataupun seperti yang sudah Pichal tunjukin tadi, monitor ini kalau buat kita pakai casual gaming pun juga masih oke. Baik secara viewing angle maupun color saturation yang dihasilkan layar monitornya masih tergolong acceptable. Cuma karena layar monitor ini flat alias datar dan nggak curve, maka kepala Pichal harus agak effort. Nengok-nengok ke kiri ataupun kanan buat nengokin objek-objek di ujung dari monitornya. Awalnya ini memang agak bikin pegel ataupun belum terbiasa lah leher kita. Tapi kalau sudah terbiasa jadi nggak masalah kok, udah biasa aja gitu. Dan juga kita harus atur sekitar jarak-jarak yang acceptable lah, biar kita nggak terlalu banyak gerak-gerak gitu. Bang. Dan juga untuk posisi displaynya yang nggak bisa di-rotate jadi vertikal, ini bisa menjadi sebuah kendala buat beberapa orang. Udah gitu, resolusi yang masih ditawarkan di level 1080p bisa jadi akan menjadi drawback lah buat teman-teman sekalian. Tapi kembali lagi, tergantung dari kebutuhan kita sekalian. Kalau emang kita udah biasa pakai Full HD, ya oke sih, acceptable sih. Dan dari segala penjelasan Pichal tadi, kalau teman-teman masih tetap merasa, ini kayaknya jawabannya. Ini setup monitor yang saya cari. Nah, kalau kayak gitu silakan aja teman-teman angkut nih monitornya di toko-toko online resmi dari Lenovo Indonesia dengan bandrol harga di 3 juta rupiah aja. 3 jutaan lah ya. 3 juta sekian gitu. Dan kalau ujung-ujungnya teman-teman masih bingung mau monitor apa, ya teman-teman bisa klik aja playlist review monitor Pichal di atas sini, ya atau mungkin cek di deskripsi di bawah ini. Pichal akan cantumin di sana, biar teman-teman nggak bingung. Dan juga mungkin buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau cek produknya, jangan lupa cek di description yang Pichal akan bantu cantumkan di bawah ini. Serta jangan lupa untuk like dari video ini. Plus kunjungi sosial media dari Pichal Techno dan Pichal Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichalmediagroup.com. Serta teman-teman jangan lupa kunjungi channel kita yang bahas soal game, Pichal Main Game, ya, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichal, yaitu PMG Films, serta channel Pichal Toys Time yang bahas soal mainan, walaupun Pichal udah lama nggak upload lagi, guys. Kapan nih kita upload? Ya udahlah, yang penting subscribe aja dulu, guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!